Oke, balik lagi di Ras TV Channel. Hari ini jam 22.54, hari apa sih? Jumat ya? Jumat. Gue lagi bareng sama kakak gue. Jadi gue baru kali ini ketemu lagi sama kakak gue setelah 4 bulan nggak balik doi gara-gara corona. Jadi ketahan di rumah sakit. Jadi kakak gue ini dokter di salah satu rumah sakit di Bandung. Masih pengabdian, tapi udah gelarnya udah dokter. Jadi gue mau bikin konten ngobrol-ngobrol aja ya, ibaratnya gue mau update kehidupan gue aja selama ini gimana. Udah lama juga nggak cerita-cerita sama dia kan, ya pengen ngobrol-ngobrol aja. Oke, apaan nih, ngobrolin apaan? Bingung juga gue anjing. Lu mau nanya apa? Apaan ya? Ya udah dari pertama aja nih. Apa yang lu rasain selama covid ini? Yang pertama sih gue paling tersiksa karena nggak bisa pulang ya. Sebenarnya lo nyokap bokap kan nggak pernah ngelarang gue balik, cuma gue sendiri yang ngelarang diri gue buat balik karena gue paling takut sama Takut ngebawa gitu ya? Iya, gue takut carrier walaupun gue nggak ada gejala sama sekali. Ya intinya takut ngebawa lah, karena bokap nyokap juga kan udah tua ya, bukan Usianya udah udah 50 ke atas. dari 50 tahun ke atas lah, bukannya ini takut lah, takut kita tuh takut jadinya ngebawa, terus takut juga buat pulang karena nggak enak sama tetangga juga ya. Takut diusir. Takut diusir, tai banget. Terus apalagi nih menurut lo yang bikin lo sulit gitu loh di corona kayak gini tuh, selain lo nggak bisa pulang? Banyak sih. Entah jadi kerja lu double atau gimana? Kalau jam kerja nggak nambah Tetep sih. ya? Tetap, cuma kayak terbatas aja, kita mau kemana-mana jadi susah. Semua orang ngerasain sih ya, mau nongkrong nggak bisa, mau kemana-mana jadi susah, ke pasar aja jadi nggak berani dan lain-lain sih. Jadi ada ketakutan yang meningkat aja kita Ya, buat akhir-akhir ini. dampak buat semuanya lah itu mah kayak gitu ya, umum lah, buat umum. Apalagi lu orang yang biasanya tuh ke malam minggu ke tempat-tempat ramai, ke kafe, ke coffee shop, jadi kayak sekarang nggak bisa, dan lu dibatesin masuk ke coffee shop itu. Ada salah satu di coffee shop di Senopati, waktu itu gue datengin sama cewek gue sama teman-teman gue juga. Jadi ini apa, masuknya itu ngantri, jadi kayak dibatasin gitu dalamnya berapa, terus ya kursinya nggak bisa dipakai. Dan lu kalau misalnya datang sama teman lu atau sama pacar lu itu, lu nggak bisa sebelahan. Anjir. Jadi kayak lu jadi kayak selek jatuh, jadi bunggung-bunggungan dong anjing. Kayak suami istri yang diambekin biasa. Jatuhnya kayak gitu ya. Lu ya ibaratnya itu dampak buat kesemuanya lah. Jadi nggak nyaman nongkrong sana sini. Terus ke mall juga, biasanya malam minggu pada ke mall nonton, ya sekarang jadi ya kayak gitu, nggak bisa kemana-mana juga. Drive thru palingnya, drive thru ya hiburannya gua sama cewek gua sih drive thru ya, paling McD, terus makan di parkiran doang, udah nongkrong, udah ngobrol-ngobrol, ya udah habis itu pulang. Ya ngilangin bosen aja sih, keliling-keliling Jakarta, nggak lama nyetir kan. Terus apa lagi nih dari lu? Kalau lu sendiri ada nggak sih yang paling lo takutin atau merugikan lo banget pandemi ini? Tapi kan kalau dari gue pribadi sih ya, adanya corona sih ada positif ada negatifnya nih. Dari sisi dua ini gue dapetin. Nah negatifnya ini gue jadi kayak apa ya, negatif ini kayak gue jadi, dari gue pribadi studi gue jadi terhambat. Lulusnya dia anjing, kapan meritnya babi. Udah kuliahnya lama ya kan, terus kagak lulus juga gara-gara beginian.
aduh, paling itu aja sih negatifnya. Jadi kayak lu udah seneng sama kegiatan lu sebelum corona, ya lu udah nyaman sama kegiatan lu sehari-hari, tiba-tiba di stop dan diliburin. Bukan diliburin sih ya, jatuhnya kayak cuti paksa sih ya, tapi masih kegiatan. Uang jajan jalan terus ya? Jalan, jalan mah harus jalan, nggak ada cut-cutan anjing, bodo amat. Lu cut, gua cut balik. Pokoknya harus jalan kalau itu. Ya paling itu aja sih negatifnya, ya studi gua terhambat, jadi nggak lulus. Terus positifnya jadi gua lebih dekat sama orang tua karena nggak kemana-mana. Terus lebih ya komunikatif lah sama orang tua. Pokoknya jadi biasanya lu nggak pernah ngobrolan, atau lu pulang dari kerja atau kegiatan lu sehari-hari, pulang udah capek kan, jadi kayak udah pulang tuh cuman buat istirahat doang, nggak ada buat ngobrol-ngobrol sama orang tua lu, jadi kayak nggak ada waktu. Tapi karena ada corona ini ya positifnya gua jadi ngobrol banyak, jadi cerita-cerita sama orang tua gua. Ya orang tua gua kan orang tua lu juga monyet. Paling gitu doang. Baru inget gue. Paling gitu sih ya. Terus positifnya gue jadi lebih tahu diri gue. Maksudnya? Tahu gimana ya, maksudnya tuh kayak gue ngegali diri gue, apa yang gue bisa selain gue kayak gini gitu. Kayak gue sekarang mulai buat video, terus ya upload iseng-iseng lah, iseng-iseng aja sebenarnya, buat ngilangin gabut, buat ngilangin ya, daripada lu ngerasa apa ya, pasti lu semua juga ini sih ngerasa juga sih bakalan jadi orang nggak guna gitu di rumah, nggak ngapa-ngapain, timbang apa emak lu ngulek, lu nongkrong aja ngejogrok bae anjing, bantu kek apa kek. Jadi gue diam aja di rumah, bangun tuh siang kayak gitu-gitu. Jadi ya gue nyari positifnya, jadi gue bikin video, jadi bangun pagi gitu doang sih. Kalau lu gimana? Positifnya ada nggak? Positifnya gue tuh sebenarnya kayak gue nggak ngerti sih sebenarnya antara introvert, extrovert, ambivert itu benar-benar emang diakuin banyak orang atau enggak. Tapi kalau gue sendiri ya, gue mengakui adanya ambivert, soalnya gue ngerasa ambivert apa dulu nih, banyak ntar ada yang nggak ngerti. Jadi kalau introvert itu tuh orang-orang yang lebih bisa healing atau nge-recharge energinya ketika dia sendiri. Kalau introvert dan gak nyaman gitu lah di tempat rame ya. Bisa, cuma kalau terlalu lama energi dia bisa habis gitu loh. Kayak gampang capek, pusing lah gitu ya. Ya apa ya, capek lah bawaannya. Kalau extrovert kebalikannya, dia malah bisa nge-recharge energi dia tuh ketika dia ketemu orang banyak, dia bergaul sana sini. Nah kalau ambivert ini bisa dua-duanya, tapi tergantung dia lagi muncul dominan introvertnya atau extrovertnya. Nah gue kayaknya termasuk itu, soalnya kadang gue pengen ngumpul sama teman-teman atau di keadaan yang emang ngobrol sama banyak orang, tapi satu sisi gue juga lagi bisa yang pengen sendiri gitu loh, tanpa riuh gitu. Nah kalau karena adanya pandemi kayak gini tuh kayak kan pertama-tama kan kita lockdown ya, jadi kayak dipaksa introvert nggak sih kalian semua, kayak di rumah nggak kemana-mana, mau hiburan paling juga nonton YouTube, nge-game dan lain-lain kan. Nah karena gue ada sisi introvert yang juga sebenarnya bisa dikondisiin, gue ngerasa nyaman sih awal-awalnya, tapi lama-lama sisi mau ekstrovertnya tuh keluar juga. Nah biasanya tuh gue cuma keliling aja tuh di mobil, keliling dari Cimahi ke Bandung, balik lagi, keluar masuk tol aja gue anjir, ngeliatin jalan gitu ya, hiburannya gitu doang lah ya. Sama baca buku, kebetulan sih gue juga suka baca.
jadi kayak lebih ngenalin ke diri sendiri sih sama kayak lo. Iya, jadi lu belajar baca diri lu lagi iya, gitu loh. belajar baca diri gue lagi. Oh ternyata iya. keadaan kayak gini bisa bikin gue nyaman gitu. Ketika gue nggak dikasih banyak pilihan untuk refreshing, gue masih bisa nemuin hal-hal yang bisa bikin gue balik lagi moodnya, entah baca, entah belajar masak, gue jadi belajar masak. Iya banyak tuh yang kayak gitu tuh, karena ini pandemi ini nih. IG story banyak yang masak anjir. Anjing, jadi semua orang tuh pada masak, jadi jago masak pokoknya dah. Ya pokoknya intinya kalau cewek yang single dan masih mahasiswi atau masih pelajar lah, belajar masak. Terus kalau yang suami istri ya itu jadi beranak. Banyak tuh yang bilang tuh dokter Objin jadi nambah pasien banyak karena corona, karena di lockdown, suaminya di lockdown anjing. Gara-gara lockdown, aduh bunting semua mama, panen. Ada tuh, jadi gue pernah nongkrong karena gue udah bosen banget kan. Ya gue nongkrong di warkop dekat rumah, gue keluar, gue bosen banget kan. Ya gue kan nggak tahu, karena gue baru pindah juga kan, kita baru pindah. Nah sama lingkungan kita belum terlalu kenal lah. Ya udah gue ke warkop sendiri, kebetulan teman-teman gue kan jauh kan rumahnya, jauh. Terus ya udah gue sendiri aja lah, nekat ke warkop, ngobrol ya, makan Indomie ya, ngopi. Pada cerita bapak-bapak di warkop anjing, katanya pada diusir-usirin sama istrinya. Kenapa? Gara-gara gak gawe. Anjing, gue di rumah diomelin doang, tau gini mah gue gawe aja dah, bodo amat kata anjing. Cuman diomelin sama bini gue, orang lockdown malah disuruh nyuci, orang pada kerja di rumah disuruh bantu cuci piring, kan batu katanya anjing. Bapak-bapak monyet juga gue ketawa-tawa aja. Ya gitulah, jadi positifnya ya gitu. Jadi mungkin jadi ya banyak waktu lah dari iya kan, jadi banyak jadi punya spend waktu ya. Ada potensi-potensi yang muncul lagi gitu loh. Lo Mm-mm. nyadar, oh gue bisa masak ternyata. Iya. Paling gitu. Terus ya dari, kalau kalian yang apa ya, yang sibuk banget sehari-harinya sebelum corona, terus jarang ketemu anak atau jarang ketemu nggak pasangan gitu kan, yang di rumah yang udah bersuami istri, jadi lu lebih mengenal istri lu gimana, mengenal anak-anak lu gimana. Nggak punya anjing. Terus kenapa lu bisa ngomongin doi? Hai. Ya udah gitu doang sih ya, jadi saling mengenal aja ya, antara saling mengenal ya saling kesel-keselan kali di rumah. Karena itu doang yang ditemuin. Iya. Iya enggak? Iya kan? Ya udah paling gitu-gitu aja udah. Emang mau apa gimana? Kan nyokap masih ini Aktif ya? Iya, masih, dia kebetulan dia masih ngejalanin ada salah satu project gitulah, jadi nggak bisa ditinggal. Tapi dia tetap jalanin protokol yang gue bilangin, pakai masker. Terus kadang ya pokoknya di mobil tuh gue taruhin hand sanitizer yang gede. Oh iya. Gue taruh, terus sama yang itu apa namanya, yang lu bawa tadi tuh, disinfektan yang kaleng, gue taruh di mobil ya, buat nyokap juga. Terus masker juga yang ngirit nggak ngirit juga sih, dibilang ngirit dibilang enggak gimana ya. Jadi oh iya, sempet lo kesusahan masker? Iya, gue sempet waktu awal-awal kesusahan masker, karena kan kita nggak tahu juga kan corona ini bakal datang ke Indo kan. Pas banget stok masker gua itu juga masker yang buat bedah gitu, yang tali itu tinggal sedikit ya, jadi kehabisan. Ada yang jual ya gitu, harganya lu tau lah. Sama gue juga, walaupun gue tenaga medis, gue juga haknya sama kayak yang lain. Jadi nggak ada pengurangan harga. Awal-awal susah banget APD, jadi buat masker aja tuh selang 2 hari gue keliling apotek buat ngantri Nyari. Tapi gue lebih bersyukur sih, soalnya di Bandung tuh apoteknya atau toko alkesnya tuh terbilang baik, soalnya cuma dijatah satu orang tuh 1 pack paling. Oh, jatuhnya nggak ditimbun ya? Jadi kayak mereka juga mendukung tenaga medis lah, buat biar nggak kehabisan. Dan gue malah sangat mengapresiasi itu. Gue malah
Jadi keliling toko alkes tuh dengan senang hati dan ikhlas, karena gue emang nggak di nggak di keadaan yang orang-orang bisa nimbun masker. Jadi ketika gue nyari masker susah pun gue kayak Ibaratnya masih dapet aja iya, lah ya. kayak Ibaratnya orang-orang saling berbagi gitu. orang-orang Gue susah Bandung juga yang lain juga susah. Gitu. Jadi ibaratnya orang-orang Bandung nih respect lah Iya. sama tenaga medis. Jadi nggak ada tuh yang namanya timbun-timbunan gitu ya. Nggak ada timbun-timbunan. Jadi gue kayak bersyukur banget. Oh, di sini toko-toko alkesnya cukup baik. Hand sanitizer sih. juga nggak ada tuh. Apa tersedia gitu? Enggak, satu orang satu. Tetap dijatahin ya. Jadi nggak bisa maruk Nggak gitu bisa, ya, nggak nimbun bisa gitu ya. maruk. Jadi banyak Itu tuh yang gua kasus-kasus apresiasi banget gitu sih. kan yang beli banyak buat ditimbun, buat ini, buat itu. Kalau di Cimahi di Menurut Bandung, gua tuh orang-orang begitu tuh sifatnya apa ya? Ya pada akhirnya dampaknya tuh bakalan ke diri dia sendiri. Lu timbun kayak gitu tuh buat banyak, lu mikirin diri lu sendiri, buat kantong lu sendiri, tapi lu nyelakain orang-orang juga gitu nggak Iya. sih? Apalagi lu nyelakain tenaga medis yang nanganin ini virus, ya nggak sih anjing? Jadi kesusahan nyari apapun. sempet di satu rumah sakit temen gue sih yang sharing. Gue nggak tahu, gue lupa itu di daerah mana, cuma sampai rumah sakitnya itu benar-benar kehabisan masker. Jadi lo bayangin orang operasi sampai ditunda gara-gara maskernya nggak ada. Sampai ditunda tuh. Sampai ditunda, maskernya nggak ada. Dan temen gue yang sharing itu dia keadaannya lagi hamil. Lo bayangin APD sesulit itu di rumah sakit. Nah kalau misalnya ada operasi Cito gitu, Gue nggak paham ya, cuma sampai ada operasi yang ditunda gara-gara APD-nya nggak. wah, Lumayan. berarti ya emang Itu krisis banget sih awal pandemi kayaknya di waktu itu. ya karena banyak yang nimbun juga Iya, ya. bisa jadi, atau memang stoknya yang biasanya Nipis. biasanya nggak sebanyak itu, orang-orang nyerbu semua ya, habis lah gitu loh. Habis ya. Itu Terus- sih naik Terus turunnya. sekarang kan kita udah ngelewatin fase yang baru masuk virus ini, COVID-19. Terus masuk ke fase PSBB. PSBB ini menurut lu gimana nih? Udah bener belum? Kalau bener nggak bener, kita nggak ada yang bisa ngejudge sih sebenarnya. Kayak ya orang yang nyalahin pemerintah dan lain-lain, sebenarnya Menurut gua nggak banget ya kalau nyalain pemerintah ya. bukan nggak banget, tapi emang kita semua tuh nggak ada yang dikondisikan bisa menghadapi ini dengan baik gitu loh. Semua orang juga lagi berusaha sebisa mungkin untuk nanganin keadaan ini. Kalaupun ada kurang-kurangnya, memang karena kita nggak pernah ngalamin ini sebelumnya. Jadi ketika lo selalu mempermasalahkan kesalahan orang lain atau kesalahan pemerintah dalam menangani pandemi ini, apakah itu adalah jaminan lo yang paling benar karena lo udah pernah ngalamin ini sebelumnya? Kan belum juga gitu loh. Kita nggak ada yang bisa ngejudge ini tuh paling benar atau paling salah. Jadi ketika kurvanya meningkat drastis, bukan berarti pemerintah ceroboh gitu loh. Karena memang kita sama-sama lagi lihat atau lagi observe nih keadaannya. Oh, kalau kurva lagi tinggi banget, apa yang bisa kita lakuin gitu loh. Kalau tentang PSBB, lo pernah dengar herd immunity nggak sih? Belum tuh. Jadi kalau yang gue tahu ya, yang pemahaman yang gue baca, herd immunity itu jadi ketika di satu kumpulan dan ada yang pembawa virus, itu tuh yang tertular nggak semua 100%-nya. Jadi dari 100% itu sekitar paling banyak 80-70% itu nggak kena. Oh, nggak kena tuh. Nggak, 20-30% itu yang Yang kena. Oh. Jadi ada perbandingannya. Tapi bahaya juga kalau herd immunity ini tuh dilepas banget gitu loh. Jadi nanti Di loss gitu. Di loss, keadaannya kayak Spanyol, banyak yang mati. Jadi banyak korban lah. Iya. Jadi ketika ada PSBB terus ada pelonggaran, menurut gua pelonggaran ini tuh salah satu usaha untuk sedikit-sedikit ke arah herd immunity. Tapi gue sangat menyayangkan ketika pelonggaran ini gak ada PSBB lagi, karena berarti gak dikontrol dong.
Ya nggak sih? Iya, logikanya sih kayak gitu. Terus dan gue sangat mengapresiasi, tapi sayangnya masih di Jakarta sih, yang ada bebas rapid test, yang di Jakarta tuh banyak ya rapid Banyak test banyak yang ngadain tuh kayak gratis gitu. gitu kan. Di Jawa Barat menurut gue ya masih susah, dan sebenarnya yang paling ideal tuh keadaan seperti Jakarta ini tuh terjadi di semua kawasan di Indonesia. Harusnya merata lah, Harusnya merata, nggak screening nggak di terus-terusan. nggak di satu titik gitu, ibu Iya. kota gitu ya. Yang dipentingin tuh ibu kota gitu kan. Ya harusnya merata juga sih. Harusnya merata. Itu buat- salah satu usaha sih sebenarnya buat nanganin keadaan kayak gini. Terus sekarang kan ini kita udah masuk ke era new normal, ya kan? New normal ini menurut lu gimana nih? New normal kan ibaratnya kita dikasih pelonggaran lah, jadi kita udah boleh aktivitas tapi sesuai protokol kesehatan. Nah, menurut lu protokol kesehatan yang lu jalanin atau yang lu anjurin ke orang-orang tuh gimana sih? Kalau masalah nganjurin, gue takutnya salah-salah ya. Cuma anggap aja ini kayak sharing yang sering kita gua sharing lakuin. aja. Kalau misalnya tentang new normal, pertama sih sebenarnya kita harus ikhlas sih semuanya menerima keadaan new normal ini. Kalau masih ada yang harapan corona benar-benar 100% hilang, itu gue nggak bisa jamin bakal terjadi di tahun keberapa. Soalnya sampai sekarang pun menurut gue corona ini hampir kayaknya nggak bisa benar-benar hilang. Kalaupun kurvanya landai, ya dia landai aja, bukan hilang 100%. Jadi new normal ini emang kayak harus kita terima dengan lapang dada, Jalanin aja gitu ya. Ketika lo keluar rumah ke tempat umum dan lo harus dicek suhunya, lo harus pakai masker saat berkendara, terus lo ngelihat orang-orang yang pakai face shield, lo harus ikhlas ketika keadaan itu emang terjadi sama kita, dan seterusnya gitu. Ya walaupun aneh lah ya. Iya, walaupun masih aneh gitu. Masih aneh. Anjir, dulu kemarin kayaknya gue nggak kayak gini gitu. Kemana-mana lo sedia hand sanitizer atau harus cuci tangan dulu sebelum masuk. Itu tuh harus ikhlas dulu kita nerima keadaan yang kayak gini. Terus kalau Jadi, sorry nih gue potong. Jadi buat lulu semua pasangan yang kalau ke mall terus pakai face shield gitu, pacar lu pakai face shield, lu pakai face shield, ya kalau lu tipe orang yang masuk ke golongan orang-orang yang mesum di bioskop ya nggak bisa. Ribet, lu jangan mesum dulu. Lu jangan mesum dulu, ribet, lu lepas helm dulu. Ribet, lepas masker, aduh PR mendingan lu deketin sama Allah ya, jangan mesum dulu, jangan. lu hati gue. Lepas masker dulu ya, pakai lepas ini, aduh jangan deh, jangan. Ribet bro, ribet, jangan dah. Terus gimana nih, lanjut. Apalagi gue lupa nih. Ya tips lo. Tips gue. Kalau gue kemana-mana sekarang sedia hand sanitizer sama disinfektan sama aja. Oh enggak, iya disinfektan. Jadi lu tahu ya nih, sebentar gue ambil nih. Jadi dia bawa disinfektan tuh sebotol yang buat mandiin burung tuh lu. Saking ininya. Mana sih? Oh itu. Segede gitu anjing buat mandiin burung. Sekarang gue udah nggak malu kemana-mana. Gue kan emang suka baca buku, dan gue emang milih-milih sih. Gue ke kafe yang udah menerapkan protokol new normal. Nah, gue masuk ke kafe itu pun gue nggak malu bawa kayak gini. Gue semprot mejanya, gue semprot tangan gue sebelum makan pakai kayak gini nih. Soalnya kalau botolnya kecil gue males isi ulangnya. Ribet ya? Iya, makanya berkali-kali ya. Jadi lu jangan kaget kalau gue bikin video sama kakak gue lagi udah ganti pakai galon. Pakai galon tuh lo sama selang. Taruhin selang. Aduh. Ya udah paling gitu aja sih ya. Jadi kayak tips-tips lu kalau ke tempat lu emang pengen sering-sering cuci coffee shop tangan, gitu ya, pakai hand sanitizer atau disinfektan. Masker ya. Kalau ini biasanya gue semprotin ke barang-barang Yang bakalan lu pegang gitu ya. Kayak setir mobil, buku. Gitu ya, barang-barang ya. Barang-barang. Yang bakal tas gue, misalnya gue habis dari luar, gue semprot nih pakai ini. Gitu.
Terus? Sama paling inget-inget sih nggak megang wajah atau mata ketika gue belum Cuci bersihin tangan gue. paling gitu aja ya. Terus apa lagi nih yang pengen lu sharing? Tentang new normal ini ya, Mm-mm. gue masih agak bukan gimana ya, masih bingung sih. Kayak gue kan termasuk orang yang suka naik gunung ya, dan emang sebenarnya gue kangen banget pengen naik gunung. Cuma ketika new normal ini ada harapan nggak ya ketika kita bisa naik gunung kayak dulu lagi, tapi dengan protokol new normal itu sih yang gue pertanyakan. Gue kayak udah kangen banget lihat, Nanjak lah. iya, Nanjak. nanjak, lihat pohon, Ngecamp. ngecamp, sholat subuh di batu-batuan. Itu sih yang paling gue kangenin, naik gunung. Cuma ketika ada pandemi ini gue masih bertanya-tanya kapan ya gue bisa ngelakuin itu lagi gitu. Kalau lu gua sih yang sukanya di pantai ya? iya, gua orangnya tuh apa ya, nggak mau ribet, jadi gua mau nikmatin tanpa gua capek. Makanya gua kayak ke apa, pantai gitu, jadi nggak mau ribet. Suka sih gunung tuh suka, tapi pengennya tuh pengen langsung di puncaknya, nggak mau Ya, ada proses jalannya. Katanya gua mau sewa jin. Sewa jin. Ya, pengennya gitu sih. Ya gua kangennya gitu sih. Gua kangennya tuh pengen apa ya? Gua kangen kayak gua biasa gitu loh, kayak apa? Salaman sama orang tuh kayak nggak ada Iya, takutnya anjir. gitu loh. Salaman sama orang, terus deket-deket Itu sama sedih orang. sih. Ya nggak sih, kayak lu sekarang lebih apa ya, parno gitu nggak sih kalau deket-deket sama orang, senggolan gitu, kayak parno gitu. Ih, gimana Anjir, gitu gue ya. pernah kelepasan, gue bersin tapi di dalam masker. Hmm. Anjir, diprototin gue sama Langsung orang. protot. Anjir, prototin gue. Padahal bersin doang tuh. Bersin doang di dalam masker. Orang kan ada kata-kata saat pandemi ini kentut lebih dihargai dibanding Iya. bersin atau batuk. Bener. Iya enggak? Ibaratnya udah derajat pantat lu udah naik nih dibanding mulut lu. Iya enggak? Nih derajat pantat nih mulut nih. Jadi mulut bawah, pantat di atas sekarang udah. Jadi mendingan nerima orang kentut daripada orang bersin sekarang mah. Iya enggak? Iya, anjir. Bego aja. Itu sih yang gue kangenin, kayak ya udah gitu, kayak lu salaman sama orang yang baru kenal, atau lu salaman sama temen-temen lu tanpa yang begini-begini tuh, aduh. Iya. Gue kangen sih, gue kangen jabat tangan gitu sih. Dan kerasa juga sedihnya pas gue kayak nerima pasien. Itu tuh rasanya kayak, maaf ya, bukan si orangnya, tapi ketika ada penyakit atau gejala yang mengarah atau bisa dicurigain ke COVID, Terus pandangan gue ke mereka tuh kayak udah beda. Ada rasa takut tapi jaga-jaga, gimana sih, kayak dokter ke pasien itu udah bergeser posisinya, bukan kayak sesama saudara, sesama kerabat, tapi kayak aduh, gua harus jaga nih. Bukan gimana ya, terlalu kasar sih kalau dibilang musuhnya bukan si orangnya ini, tapi si penyakitnya ini loh. penyakitnya yang itu ya. Jadi nggak bisa menemukan keakraban antara pasien dan dokter kayak dulu lagi gitu. Nggak bisa yang ngerangkul, ngelus pundaknya anak kecil kalau misalnya lagi batuk atau gimana. Itu tuh nggak bisa sedekat itu dulu. Nggak sedekat, nggak udah nggak bisa sedekat sedekat sekarang. Dulu lah ya, kayak gimana. Ya, keselipet gue. Dulu jadi tuh ya gitulah. Kalau sebagai kayak lu pernah lah ngerasain apa, datang ke dokter terus tiba-tiba dokter lu baik sama lu, ya lu dilus-lus atau lu dibilangin dengan jarak dekat, itu kan lebih masuk apa ya, jadi kayak omongan dokternya masuk lah ibaratnya kan. Karena ada kontak, ada bener-bener lu tatap matanya, lu ada pegang tuh pasien. Jadi kayak sama anak kecil kan kayak dilus-lus gitu. Sekarang tuh kayak banyak banget pembatasnya kan, APD, terus dilapisin handscoon, jadi kayak nggak bisa sedekat itu lagi. Terus biasanya juga kalau pasien anak kan kita juga ngobrol sama ibunya gitu kan. Sekarang tuh jadi kayak ini nggak bisa deket-deket, kayak 1 meter lu ngomong gue di sini gitu, kayak
nggak bisa seakrab dulu. Agak sedih sih. Kayak gitu ya. Kalau dari sisi dokternya juga kayak gitu, jadi kayak sedihnya tuh nggak bisa seakrab dulu gitu ya. Nggak bisa seakrab antara dokter dan pasien ya. Terus kalau dari rumah sakit lu itu yang sekarang yang lu lagi pengabdian ini termasuk rumah sakit yang rujukan? Iya, Rujukan. termasuk rumah sakit rujukan. Dan semenjak rumah sakit ini dinyatakan sebagai rumah sakit rujukan, pasiennya menurun drastis sih. Bukan dalam arti pendapatan ya, tapi memang yang berkunjung ke rumah sakit itu jadi menurun drastis karena memang orang-orang jadi takut. Orang-orang Karena jadi tahu takut ya. berobat ke situ. Karena tahu rumah sakit ini rujukan gitu ya. Terus lu pernah nggak sih nemuin pasien yang positif tapi nggak mau dirawat atau nggak mau dikarantina gitu? Kalau nemuin langsung nggak, cuma jadi kan gue di bagian IGD ada namanya MCU. Jadi MCU tuh kayak semacam tempat buat medical check up, tapi bukan buat orang-orang yang kegawat daruratan. Nah, ada yang check up di situ dan positif. Positif swab apa? Waktu Rapid. itu masih rapid. Rapidnya positif, reaktif lah. Nah, si pasien ini kayaknya mau kabur atau gimana, gue nggak ngerti ya. Tapi alasannya mau ngambil baju ke rumah. Nah, salahnya pasien ini diperbolehkan. Kayaknya nggak, entah itu dia balik lagi atau enggak ya. Tapi ketika ada hal-hal kayak gitu, menurut gue, oh iya memang waktu itu ada satu pasien yang kayak gitu. Alasannya mau ngambil baju di rumah, tapi ternyata nggak balik lagi. Jadi kayak emang ngelolosin diri gitu loh, kayak melarikan diri. Sangat disayangkan sih orang-orang kayak gitu. Jadi jatuhnya kayak egois gitu loh, dia nggak mikirin lingkungannya, keluarganya. Jadi buat evaluasi ke depannya, waktu itu di rumah sakit ketika ada yang rapidnya reaktif, dia nggak boleh kemana-mana. Kalau mau ngambil barang-barang pun keluarganya yang ngambilin, dia nggak boleh Dianterin ya. Dia nggak boleh keluar lagi dari situ. Jadi gue baca juga tuh berita, jadi apa ya, jadi pemerintah di Jakarta itu kan lagi new normal nih ya, jadi pasar-pasar tuh udah mulai buka, pedagang-pedagang udah boleh dagang. Ini pemerintah tuh udah ngasih apa ya, solusi atau ngasih kemudahan lah buat kita periksa rapid atau swab itu udah dipermudah lah. Jadi dari anggota rumah sakit ini turun ke pasar buat periksa ini, tapi masih ada yang kabur anjing, nggak mau diperiksa gitu-gitu. Sampai Itu di Jakarta ya? di Jakarta sampai bela-belain udah gelar lapak, bawang-bawang yang udah disebar diangkutin lagi pada kabur. Ya Allah, nih orang timbang periksa doang itu kan, jadi ibaratnya juga buat kebaikan dia sendiri gitu loh. Anjing udah gelar bawang, gelar cabe, anjing diberesin dong babi, gue bilang. Bela-belain buat kabur. Gue mikirnya gimana gitu, kayak lu udah dipermudah tapi kenapa lu kayak gitu gitu loh. Aduh. Tapi kejadian tuh kemarin ada satu pasar di Jawa Barat dibuka nih, pertama kali dibuka berapa hari langsung banyak yang positif dari situ. Kayak itu dong kemarin tuh yang meledak tuh yang di Jakarta kemarin pas CFD, tau gak lo beritanya? Enggak. Jadi CFD tuh udah nggak ada pedagang. Biasanya kan ada pedagang di Bundaran HI. Sekarang tuh di Jakarta lagi zaman-zamannya sepeda gitu, sepeda fiksi, sepeda lipat. Jadi latah semua orang Jakarta kan kalau ada modern, jadi dilarang berkendara, motor mobil keluar, malah naik sepeda. Ini kan ada aja akalnya anjing. Naik kuda Anjing. Ada ya kak itu, akal-akal itu ada aja pokoknya. Nah, kemarin tuh CFD ramai banget tuh, bener-bener numpuk orang. Ada tuh, gue pernah lihat di Instagram mana gitu. Ngeliat tuh dari atas, jadi di shoot dari atas gedung gitu. Itu ramai banget anjing. kayak pasar. Bener-bener nempel. Ya Allah, gue bilang orang kok kayak gini amat. Maksud gue lu mau update, paling kayak gitu kan buat update doang kan ya, orang-orang kayak gitu. Kayak buat iya, kayak emang lu sehat boleh, tujuan itu kan lu sehat ya. Ya oke lah.
Tapi lu harus mikirin kesehatan juga, orang lagi corona begini lu dempet-dempet anjing. Apalagi naik sepeda nyambung. Sampai 50 nyambung anjing. Jadi gimana ya, lu emang jadi iya niatnya sehat ya oke lah, tapi lu harus ngikutin protokol juga lah kayak gitu tuh ya, lu harus jaga jarak juga. Iya. Percuma kan lu kalau misalnya lu udah berbulan-bulan diem di rumah terus lu keluar lu nggak jalanin protokol ya lu bisa kena juga, iya nggak sih? Jadi kayak coba diinin aja sih. Kalau dari gue pribadi, kalau gue dari pribadi gue tipe orang yang nggak betah di rumah nih, nggak Oh, iya. betah di rumah. Iya, Kalau nggak betah di rumah lo ngapain lo? ya udah gitu aja, udah paling ya muter-muter aja naik mobil, tapi bener-bener nggak keluar mobil, Keliling ya? keliling aja, keliling yang ngelihat Jakarta ya bosen lah. Ngabisin bensin. Ngabisin bensin, terus mau ya paling di rumah juga ngabisin duit juga anjing. All shop Oh iya. beli lu bayangin gua selama corona buat ngilangin gabut beli PS bro anjing. Enggak, itu emang akal bulus lo aja ke nyokap. udah prepare gua, wah ini bakalan lama nih gua beli PS lah, gua bilang anjing. Emang. Di rumah aja ya udah, akhirnya kayak gitu-gitu aja udah. Kalau bosen ya ke McD, drive thru, udah gitu-gitu aja udah, muter-muter ya itu dah. Tapi mungkin ada definisi yang bakal bergeser sih nanti ketika orang menganggap produktif itu adalah kegiatan yang banyak, sibuk, padat. Itu bakal bergeser ke kegiatan bisa WFH, kita ngapain aja, kayak lo bikin konten YouTube, kayak yang lain bikin konten game dan lain-lain. Sebenarnya itu produktif. Jadi secara perlahan orang-orang bisa mendefinisikan produktif itu ke hal yang lebih luas juga sih. Nggak harus orang sibuk yang keluar subuh pulang tengah malam, nggak harus gitu. Kita bisa produktif di keadaan apapun sih sebenarnya. Iya juga sih, emang harusnya gitu ya, harusnya pandangan orang tuh ya, jadi pandangan kita tuh orang-orang tuh produktif tuh yang kerja keras, buat harus di luar gini gitu nggak sih? Jadi kayak lu di rumah pun lu bisa produktif juga, lu bisa belajar masak, bisa ya lu belajar tetep lah kalau lu masih pada kuliah atau itu ya masih tetap belajar. Dari kampus gua pribadi, gue emang nggak apa tuh namanya tatap muka, jadi nggak kuliah biasa gitu, enggak, jadi bimbingan aja. Ya bimbingan ya tetap belajar sih intinya, tetap Itu pakai belajar kamera, pakai aplikasi gitu, aplikasi apa Zoom. Lu pakai Aplikasi baju Zoom. rapi apa kaos? Tergantung, ada beberapa dosen yang minta pakai kerah, ada yang pakai bebasin pakai kaos gitu. Tapi kadang tuh gua kan kuliah tuh jam nggak nentu lah, pokoknya dikasih tau tuh malam. Pernah kuliah jam 7 pagi, sedangkan gue tidur kan acak-acakan kan, jam 4 jam 5 pagi tuh baru tidur. Terus ya langganan junior gue pada nelponin gue kalau gue belum bangun. Pokoknya langganan banget dah junior gue, bang absen bang bangun bang. Jatuhnya pacar gue banyak anjing, diteleponin mulu, bang absen bang. Jatuhnya kayak minta anjing. Gue bilang ya udah, gue bangun tuh jam 7 pagi tuh kan, mata sepet banget tuh. Mama nggak bangunin? Nah dia kan udah ini juga kan, ada kesibukan sendiri lah dia. Ya udah, gue bangun mata sepet dong, nyari akal lah gimana caranya biar gue bisa tidur. Gue pasang DP lah di Zoom gue. Jadi gue pasang DP tapi seakan-akan gue merhatiin begini, jadi gue bengong gayanya. Anjing. Jadi gue pasang DP, kamera webcamnya itu gue matiin, jadi gue tidur. Sampai Zoom itu selesai, anjing akhirnya gue tidur anjing seharian. Enggak. Akhirnya itu trik, wah itu bisa tuh trik. Iya anjir lu, Oh. ini yang lu ngakalin dosen lu gara-gara lu pakai sendal anjir. Gue nggak pernah ngajarin adek gue kayak gini, tapi dia busuk sendiri. Jadi gue pernah tuh lagi di
apa Cibinong, bukan Cibinong, Pasar Minggu. Itu gue kesiangan tuh anjing. Dokter itu bangun datang kalau hari Sabtu tuh jam 7. Jam 7 dan itu dia datang pagi karena kita mau maju referat. Jadi kayak ujian status gitulah, ujian akhir. Iyalah kayak gitu pokoknya ujian gitulah. Nah janjian jam 7, gue baru bangun itu jam 6.45. Sedangkan kalau dari rumah ke Pasar Minggu itu lewat tol bisa setengah jam 45 menit lah, ya antara segitu lah. Tapi lu naik motor kan? Naik mobil, cok, kan gue naik mobil lu. Gue ngebut, gue ngebut. Baru sampai sana udah telat tuh jam 8 apa gue nyampe? Jam 8 apa setengah 9 dah gue nyampe. Pas gue turun kok ada yang beda. Apaan ya? Ternyata gue pakai sendal anjing. Gue pakai sendal, turun pakai sendal. Anjing gimana nih, masa gue pakai sendal sih ke dalam. Paling anti banget itu dokter juga sensi banget ya pokoknya itu Killer. orang killer gitu. Terus gue mikir otak ini pengen apa nyewa sepatu ke OB anjing. Gue mikir OB juga nanti kalau misalnya gue pinjem gue sewa anjing dipecat gara-gara sepatunya gue pinjem. Ya udah gue akalin aja kaki gue perban anjing. Gue ke klinik bedah gue pincang ya. Iya. Pokoknya gue ke klinik bedah gue minta perawatnya perban sama betadine sama plester. Set jempol gue aja nih. Jempol gue iniin, gue bebat anjing seakan-akan pincang lah. Pokoknya gue seharian itu pincang jalannya gini ya terus. Pas masuk gue deg-degan kan, masuk wah gue diomelin nih. Pas gue masuk dengan ngeliat kaki gue gitu, dia nanya, kamu kenapa? Gue bilang aja, dok, iya nih tadi keserempet angkot. Anjing, kuku saya lepas. Untung gak dibuka tuh perban anjing. Acting gue bisa gagal tuh seharian tuh anjing. Jalan udah pincang-pincang pegel. Goblok. Ntar gue masukin fotonya nih. Kaki gue gimana. Anjing. Goblok banget dah. Itu udah paling goblok anjing. Kok lu kepikiran ya, Dek? Lu gimana coy? Daripada gak masuk coy anjing. Bisa gak lulus gue babi. Gue paling banter ya. Bohong tuh diare anjir. Gak pernah gue kepikiran kayak gitu. Temen gue gak masuk 3 hari. Jadi dia karena pokoknya ada apa gitu, emang anaknya males gitu kan. Alasannya apa? Karena corona anjing. Makanya pulang dari Malaysia malah si dosennya ini anjing ngasihanin gitu, udah kamu gak usah masuk aja 2 minggu. Anjing jadi 2 minggu gak masuk tapi lulus. Oh iya? Jadi lulus anjing. Jadi jalur kasihan Anjing. lulusnya. Jalur corona anjing. Oh iya tuh dampak negatif sekarang tuh corona juga ke mana ya, ke SD. Jadi adiknya cewek gua nih SD kelas 6 baru lulus mau ke SMP. Terus belum jelas gitu masuknya kapan. Terus sekarang tuh ada apa ya, ada pendaftaran sekolahnya ini harus yang sesuai umur. Lu bayangin nggak? Jadi kalau lu umurnya terlalu muda, lu kesikat sama yang umurnya tua. Nah itu katanya peraturan baru karena COVID ini. Jadi dia ketolak SMP mana itu karena kesepak sama yang tua. Gitu anjing. Iya. Jadi kalau misalnya lu pede aja sekarang. Jadi ada umur 20 ada yang umur 14 daftar SD anjing. Pasti keterima nih ya. Pasti keterima itu fix. Anjir. Ada yang umur 7 tahun daftar PAUD anjing. Ada yang umur 5 tahun masuk TK bener. Tapi yang ini kuliah buat lumba-lumba. Terapi lumba-lumba anjing. Jadi lu
Itu sekolahnya enak tuh kalau terapi lumba-lumba, cuma dengerin lumba-lumba ngoceh anjing. Oh iya. Iya, yang buat orang autis tuh nggak lu? Oh. Jadi dia gelombang itu apa namanya? Katanya kalau lumba-lumba wuk, 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 gitu ini katanya buat Itu apa? kayak suara monyet nih. Itu Apa? kayak suara monyet nih. Monyet lu monyet. Kayak gitu lah pokoknya gue baca tuh buat anak-anak autis terapi itu. Tahu deh. Oh iya, gue pernah sih. Tapi gue nggak begitu tahu banyak. Tapi pernah emang ada terapi lumba-lumba buat anak autis. Yang diajak berenang gitu ya. Iya. Banyak terapi buat anak autis. Salah satunya lumba-lumba. Kok lu tahu sih? Tahu gue, tahu dari mana? Nggak tahu gue. Pokoknya gue tahu aja. Gue pernah baca kalau nggak salah deh. Pokoknya apa gue itu buat ceng-cengan, pokoknya buat ceng-cengan sama temen-temen awalnya. Berbobot ya? Ceng-cengan Bercandanya. gue iya. Terapi lumba-lumba anjing. Kalau terapi lumba-lumba ini terapi Dolpino, sahabat Dolpino anjing. Aduh. Paling gitu aja kali ya. Apaan lagi nih yang mau sharing nih? Kasih pesan-pesan dong buat semuanya nih. Pesan-pesan apa ya? Buat kita semua kali ya, Iya, buat buat kita segala semua. umur sih. Terutama buat anak-anak atau kita-kita yang masih sekolah. Ikhlas aja sih kalau emang studinya mundur, Terhambat ya. terhambat. Ya sebenarnya emang itu bakal ngaruh ke psikis kita sih. Terutama psikis anak-anak yang belum tahu apa-apa tiba-tiba udah dikurung aja di rumah, lockdown, nggak bisa main sepeda di luar, nggak bisa main layang-layang. Pasti sebenarnya mereka Ada yang sedih, nggak bisa Jumatan. itu bakal sebenarnya agak ngaruh sih, akan berkesan juga sih buat mereka. Cuma mudah-mudahan semua orang termasuk kita bisa beradaptasi sih ke depannya sama new normal ini. Terus pesan-pesan kalau mau keluar nih apaan nih? Pesan-pesan mau keluar Kalau mau sebenarnya keluar dari rumah atau apa gitu, apa yang mesti disiapin? kita udah nggak bisa lagi namanya yang anti kontak, maksudnya bukan kontak fisik tapi anti keluar rumah, anti beraktivitas di luar rumah. Yang namanya new normal ini berarti ketika kita itu beraktivitas seperti biasa tapi protokolnya sudah new normal, ada hal-hal yang emang agak berubah. Jadi sebenarnya bukan dalam keadaan lagi kita harus lockdown di rumah yang kayak gitu. New normal ini ya kita harus terbiasa sih aktivitas di luar dengan protokol yang baru. Jadi jangan anti keluar rumah menurut gua. Kalau masih ada yang ngomel-ngomel kenapa sih orang-orang Pada jadi keluar rumah bla bla bla, selama protokolnya udah Lu terapin. new normal dan emang lu terapin, sebenarnya nggak apa-apa, jangan dipermasalahkan. Emang itu bakal kita laluin sampai nanti gitu loh. Jadi udah nggak bisa lagi kita anti keluar rumah gitu sih. Yang penting ikhlas dan protokolnya normal harus kita lakuin. Tuh, gitu aja ya paling ya. Ya intinya lu pakai, kalau mau keluar lu pakai masker, Pakai masker. bawa hand sanitizer, tapi udah beberapa tempat coffee shop itu udah nyediain sih. Udah nyediain hand Itu keren sanitizer sih, keren. buat ya, terus sama apa sih, cuci tangan ya, nggak disediain hand wash segala macem ya, beberapa Dan coffee shop udah kayak gitu. kayak restoran atau tempat makan ya, sebut salah satu merek Sushi Tei, itu udah bagus sih, udah aman Protokol. protokol. Jadi gue denger tuh dosen gue ngomong, dia udah ke mall kan, karena dia kangen banget sama Sute. Tapi Sute nggak nyediain yang mentah dulu, Iya. ya kan, sashimi gitu nggak ada katanya. Iya benar. Karena itu ya, karena lagi kayak gini juga kan ya. Mungkin salah satunya Hmm. biar lebih safety. Paling ya udah buat lo semua nih, kalau mau keluar ya masker, hand sanitizer, Wajib. jangan lupa lah pokoknya. Terus ya udah paling gitu aja, masih jaga jarak sama orang lah, biasa aja. Tapi jangan lu jaga jarak masang muka jijik, lu tampol goblok. Gitu pokoknya lu jaga jarak ya, karena lu lagi protokol ya. Lu juga bersin pakai adab. Iya ya, emang saat sebelum corona pun
Iya kan, sebelum corona seharusnya juga bersihin kan, nggak bisa sembarangan kan. Gini. Iya, dengan cara nutupin gini, Bukan gini ya, tapi gini. bersihin gitu-gitu kan dari dulu juga. Emang sebelum corona tuh emang harus apa ya, nggak bisa sembarangan juga. Udah paling gitu aja ya sharing-sharing kita ya. Paling ya itu aja sih yang kita mau ngomongin sambil update kehidupan. Udah lama juga nggak ketemu. Paling ya udah segini aja sharing-sharing sama kakak gua. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Teman-teman kalian yang kalian sayang ini wajib nonton video ini buat nambah edukasi dari sisi medis buat kita semua nanti ke depannya kayak gimana, ngadepin semuanya kayak gimana. Terus ya udah jangan lupa subscribe aja nih, dukung video gue terus, pokoknya dukung gua dah, pokoknya sip, pokoknya dukung gua, subscribe semua, share ke teman-teman kalian dah. Thank you, makasih.